Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu semuanya, sebelum kita mulai, mari kita sama-sama menundukkan kepala sejenak untuk berdoa dengan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kegiatan ini diberi kelancaran sampai selesai. Doa kita mulai. Doa selesai. Baik, Bapak Ibu semuanya, pertama-tama mari kita sama-sama mensyukuri nikmat Allah yang diberikan pada hari ini. Hari ini adalah kalau saya menganggap paling berbahagia karena masih diberi kesempatan untuk bisa berbagi kepada Bapak Ibu semuanya, khususnya kepada guru agama, pendidikan Islam di seluruh Indonesia, Bapak Ibu. Selawat kita kirimkan kepada Nabi SAW, Nabi yang telah menuntun kita ke jalan yang benar. Bapak Ibu semuanya, sebelum saya lanjut, mungkin saya perkenalkan diri dulu. Mungkin ada juga yang sudah kenal bahwa nama saya Mansur. Saya adalah guru matematika di salah satu SMP di Sulawesi Selatan, tepatnya di Kabupaten Sidrap, lebih 100 km dari ibu kota sih Bapak Ibu. Keseharian saya adalah mengajar Bapak Ibu. Selain itu saya juga diberi amanah oleh Microsoft Indonesia sebagai Master Trainer, sebagai Microsoft Innovative Educator Fellow Bapak Ibu. Jadi tugas saya memang adalah berbagi kepada Bapak Ibu terkait dengan bagaimana pemanfaatan fitur-fitur Microsoft terhadap pembelajaran, terhadap kegiatan kita administrasi di sekolah. Itu mungkin mengawali Bapak Ibu perkenalan kita. Baik, Bapak Ibu, saya perlu menyampaikan sedikit Bapak Ibu terkait apa sih yang kita mau lakukan di kegiatan ini. Pertama, jujur Bapak Ibu, saya share dulu. Oke, Bapak Ibu. Jujur saya sampaikan Bapak Ibu, ide ini sebenarnya muncul tiba-tiba di saya, bahkan juga ada beberapa masukan dari teman-teman guru di Indonesia, khususnya di kabupaten saya, Bapak Ibu. Tahun lalu saya adakan pelatihan secara offline, Bapak Ibu, tatap muka dalam rangka kegiatan ini. Namun di tahun ini karena banyaknya aktivitas-aktivitas saya sehingga kayaknya tidak sempat dan saya ingin menjangkau lebih banyak lagi guru-guru khususnya di seluruh Indonesia, guru pendidikan agama Islam Bapak Ibu. Kalau saya lakukan di tempat saya itu hanya di kabupaten saya saja Bapak Ibu. Itu yang pertama yang mendasari kita ini. Yang kedua adalah ada yang bertanya, Pak Mansur kenapa ya dibeda-bedakan? Kenapa tidak seluruh guru agama saja seluruh Indonesia? Penggunaan di sini Bapak Ibu adalah Microsoft Teams. Jadi syaratnya memang harus ada akun siswa kalau kita mau terapkan nanti Bapak Ibu. Itu yang mendasari dulu sehingga saya mau memanfaatkan sekolah-sekolah atau daerah yang sudah ada akun di daerahnya atau di sekolahnya, akun Microsoft 365. Sehingga pemanfaatannya lebih terfokus ke sini Bapak Ibu. Itu sehingga kami tidak membuat lagi akun tapi sudah dikelola oleh sekolah masing-masing. Itu yang mendasari. Nah, jadi Bapak Ibu kegiatan kita ini alhamdulillah direspon oleh pihak Microsoft Indonesia telah saya laporkan dan mendapat respon yang bagus. Mudah-mudahan ini target saya di sini Pak Ibu ini. Di sini Pak Ibu. Output saya sebenarnya sini Pak Ibu adalah ini terutama Pak Ibu. Ini. Jadi target saya adalah Bapak Ibu nanti bisa mengaplikasikan
materi pelatihan ini ke siswa kita Bapak Ibu selama bulan Ramadan. Sebagai gambaran, tahun lalu di tempat saya Bapak Ibu di sini itu SD dan SMP sudah melakukan kegiatan mengaji online dengan catatan, dengan ketentuan satu surah pendek setiap hari Bapak Ibu. Satu surah pendek satu hari. Jadi anak-anak nanti akan kita bimbing menggunakan handphonenya masing-masing. Nah, itu target kita Bapak Ibu. Sehingga di bulan Ramadan, di samping siswa kita dapat pahala, kita juga dapat pahala dan insya Allah saya juga ikut dapat pahala. Itu saja Bapak Ibu. Oke, ini mungkin Bapak Ibu. Nah ini, kenapa ada penugasan Bapak Ibu? Saya di panduan kenapa ada penugasan? Ini sebenarnya hanya mau mengecek Bapak Ibu, apakah sudah melakukan, sudah mengetahui apa yang saya berikan atau belum Bapak Ibu. Tidak menjadi syarat utama sih Bapak Ibu. Jadi ini tugasnya nanti ada membuat kelas tim, itu materi kita hari ini. Kemudian membuat tugas, kemudian bagaimana Bapak Ibu menilai tugas dari siswa kita. Nah itu Bapak Ibu, ini jadwalnya. Jadi untuk hari ini Bapak Ibu mudah-mudahan bisa selesai. Ini ada tiga Bapak Ibu. Membuat kelas tim ini sebentar saja Bapak Ibu. Cara menambahkan siswa, cara membuat tugas reading progress. Jadi Bapak Ibu, membuat tugas tim itu kan nanti Bapak Ibu akan menggunakan akun. Makanya syarat utamanya yang di pendaftaran itu kemarin adalah para guru itu, para peserta sudah ada akun Office 365-nya. Sudah ada akun Microsoft 365. Kenapa? Karena susah kita praktek Bapak Ibu kalau tidak ada akun kita. Nah, begitu pula nanti siswanya agak susah kita mau menerapkan kegiatan ini kalau di sekolah itu siswa kita belum punya akun Bapak Ibu. Nah itu target kita sih sebenarnya. Nah nanti kita akan praktek. Jadi pada sesi praktek nanti Bapak Ibu masing-masing menggunakan akunnya Bapak Ibu. Masing-masing menggunakan akunnya. Jadi saya tidak memang membuatkan akun bagi peserta. Tetapi diharapkan nanti peserta bisa melaksanakan kegiatan ini dengan cara apa namanya? Dengan cara menggunakan akunnya masing-masing Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, saya berikan pengantar itu Bapak Ibu terkait dengan apa-apa yang kita mau lakukan. Kemudian materi saya nanti Bapak Ibu, saya mungkin hanya tidak terlalu lama ini Bapak Ibu, karena teorinya nanti saya bagikan ini filenya Bapak Ibu. Tapi yang pasti saya Bapak harus mengetahui dulu. Saya beri judul Trading Progress, solusi inovatif untuk meningkatkan kemampuan membaca. Jadi sebenarnya ini bukan hanya guru pendidikan agama Islam yang bisa menggunakan Trading Progress, tapi dari segi mungkin dari guru bahasa Indonesia, guru bahasa Inggris, karena dia kemampuan membaca. Jadi ingin meningkatkan kemampuan literasi murid sih Bapak Ibu. Di situ fokusnya. Jadi kenapa saya hanya guru agama? Karena saya fokusnya untuk kegiatan menghadapi bulan Ramadan, Bapak Ibu. Nah, jadi meningkatkan keterampilan membaca siswa dengan teknologi canggih. Nah, itu Microsoft Teams, Bapak Ibu. Nah, apa sih itu Reading Progress? Jadi Reading Progress sebenarnya adalah suatu aplikasi yang terintegrasi dengan Microsoft Teams, Bapak Ibu. Dan itu semuanya diberikan secara gratis untuk pendidikan. Nah, Reading Progress itu sistem yang memungkinkan evaluasi kemampuan membaca siswa secara langsung dan akurat. Jadi dia secara langsung Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu kita mungkin besok kita praktek. Jadi dia akan membaca secara langsung. Jadi ada bacaan nanti yang tampil. Kemudian siswa membacanya Bapak Ibu. Sama kalau nanti membaca Al-Quran, mengaji Bapak Ibu. Jadi nanti anak-anak mengaji, tidak menghafal Bapak Ibu. Nah gambarannya itu. Yang kedua adalah dapat mengakses teks berbagai tingkat kesulitan untuk meningkatkan pengalaman belajar mereka. Jadi teks nanti Bapak Ibu ada teksnya, dan itu kalau kemarin itu saya baca adalah itu bisa lebih dari 50 bahasa yang bisa disupport Bapak Ibu. Kalau yang dari
Suku Jawa itu bahasa Jawa sudah bisa juga Bapak Ibu. Cuma yang dari Sulawesi Selatan untuk Bugis itu belum Bapak Ibu. Kalau bahasa Jawa itu sudah disupport Bapak Ibu. Nah, yang ketiga adalah umpan balik segera. Artinya ini Bapak Ibu, setelah siswa kita atau kita mengaji itu langsung ada umpan baliknya. Nah, umpan baliknya seperti apa? Nanti kita akan lihat Bapak Ibu. Oke. Tujuan. Nah, ini sama dengan yang di awal bahwa tujuan dan sasaran sebenarnya Reading Progress ini adalah bagaimana meningkatkan kemampuan membaca siswa dengan cara yang menyenangkan dan menarik. Kenapa menyenangkan dan menarik Bapak Ibu? Kenapa? Karena siswa nanti membaca itu langsung dengan videonya. Jadi guru itu tidak lagi merasa khawatir apakah ini rekaman atau bukan. Apakah ini suara asli atau bukan. Karena akan ditampilkan videonya Bapak Ibu. Nanti akan saya perlihatkan Bapak Ibu bagaimana modelnya. Jadi dia merasa, anak-anak kita itu, siswa itu merasa bahwa dilibatkan dalam pembelajaran. Mohon maaf Bapak Ibu, saya belum pernah juga melihat bagaimana kurikulum pendidikan agama Islam. Cuma saya membayangkan kalau kita sebagai guru agama ingin mengetahui kemampuan membaca Al-Quran dari anak-anak kita, kemudian kita panggil satu-satu ke depan, kemudian mendengarkan, itu akan menggunakan waktu yang banyak Bapak Ibu. Nah, dengan Reading Progress ini, itu nanti akan lebih mudah, lebih efektif Bapak Ibu. Nah, ini juga pengalaman belajar lebih baik sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing siswa Bapak Ibu. Jadi, guru agama di sini punya peran sendiri Bapak Ibu. Contoh, nanti kalau ada siswa kita yang belum pintar mengaji, itu bisa kita masukkan bacaan-bacaan Iqra. Mungkin Iqra 1, Iqra berapa, itu tinggal kreativitas kita sih Bapak Ibu. Kita bisa membeda-bedakan, mengkelompokkan, oh siswa ini saya berikan tugas tentang Iqra 1, siswa ini sudah masuk ke Iqra 5, siswa ini sudah bisa masuk ke surah-surah pendek dan sebagainya. Itu Bapak Ibu. Manfaat bagi siswa Bapak Ibu. Nah ini, alat yang dirancang untuk membantu siswa dalam meningkatkan kemampuan membaca dengan memberikan akses ke berbagai jenis teks Bapak Ibu. Jadi artinya bisa bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Arab dan sebagainya Bapak Ibu. Maaf Bapak Ibu yang mikrofonnya. Oke. Bapak Ibu, mohon maaf ya, mikrofonnya bisa dimatikan dulu atau saya matikan semua dulu ya. Nanti kalau ada yang bertanya Bapak Ibu, supaya tidak mengganggu saya sih. Oke. Oke, sudah. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Sorry. Kemudian kedua adalah dengan alat Reading Progress ini, dengan fitur Reading Progress ini Bapak Ibu, siswa dapat dengan mudah mengintegrasi kekuatan dan kelemahan mereka dalam membaca. Kenapa Bapak Ibu? Contoh, nanti itu bisa dideteksi, dianalisis itu berapa kesalahan bacanya. Kalau dia ada satu surah pendek, kemudian ada yang tidak dibaca, itu juga akan terdeteksi. Ada siswa kita mengulang, seharusnya tidak perlu diulang, itu akan semua terbaca Bapak Ibu. Jadi betul-betul Reading Progress ini mampu menganalisis tentang pemahaman membaca, tajwid dan sebagainya Bapak Ibu. Itu. Kemudian tadi sudah saya sampaikan feedback-nya Pak Ibu, mengoreksi kesalahan yang dilakukan, jadi memungkinkan itu masih bisa dilakukan perbaikan Bapak Ibu. Karena nanti ada metode-metode latihannya. Mungkin besok kita lebih banyak praktik Bapak Ibu. Ini juga saya kira ini Pak Ibu, manfaat bagi guru. Nah ini Pak Ibu. Apa sih manfaat bagi guru Bapak Ibu? Ini ada mendapatkan laporan yang disediakan guru dapat melihat kemajuan individu siswa dengan lebih jelas dan tepat. Jadi ada laporan individu siswa Pak Ibu. Ada laporan-laporan individu siswa. Sehingga itu lebih mudah kita deteksi. Oke. Laporan perkembangan perencanaan, saya kira ini Bapak Ibu. Ini tadi yang utama ini penghemat waktu Bapak Ibu. Penghematan waktu dalam penilaian. Jadi seketika itu Bapak Ibu kita langsung bisa menilai kalau jumlah siswa kita, apalagi kalau guru agama hanya 3 jam
3 JP Bapak Ibu, kita mengajar sampai berapa kelas, itu akan menghemat waktu kita satu kali kita memberikan penugasan Bapak Ibu. Ini penilaian sehingga mengurangi beban kerja mereka ya. Kalau testimoni dari teman-teman guru yang pernah kami latih itu dan mempraktekannya pada saat bulan Ramadan, ya sambil menyediakan buka puasa, itu sudah bisa menilai Bapak Ibu, sudah bisa mendengarkan, sudah bisa mengoreksi pekerjaan siswanya. Karena kita juga guru nanti hanya menggunakan handphone, tidak perlu buka laptop untuk menilai, hanya menggunakan handphone saja Bapak Ibu kita sudah bisa menilai. Jadi sambil mungkin menyiapkan menu buka puasa, itu kita sudah bisa memeriksa beberapa siswa Bapak Ibu. Oke. Fitur-fiturnya Bapak Ibu ini, sekiranya nanti ini yang Bapak Ibu, saya tidak terlalu ini karena nanti Bapak Ibu baca. Nah ini Bapak Ibu, saya intinya ke sini Bapak Ibu. Ada 3 hal yang kita mau demokan nanti adalah pertama membuat kelas tim, cara menambahkan siswa, kemudian membuat tugas. Kalau Bapak Ibu yang sudah sering ikut pelatihan-pelatihan kami, pelatihan komunitas, pelatihan dari Microsoft dari tahun 2020 kayaknya Bapak Ibu itu mungkin sudah familiar, tapi benda apa saya mengulang kembali Bapak Ibu. Oke, sebelum saya mendemokan 3 hal ini Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan? Boleh langsung ditanyakan saja Bapak Ibu. Saya langsung persilahkan Bapak Ibu. Boleh langsung raise hand atau langsung tulis di chat room Bapak Ibu, boleh juga. Saya cek sini belum ada. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang ingin bertanya. Kita santai saja Bapak Ibu ya karena ini. Ya, ada Bu Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Siti Maimunah. Salam kenal Bu. Salam kenal Bapak. Saya Salam Siti kenal. Maimunah dari Cilacap, Oh, SMK Negeri 1 Cilacap. Wanarja. Ya. Alhamdulillah. Bapak mohon Ya, bimbingannya ya. Ini siap. kebetulan untuk siswa kami masih kesulitan untuk ini kan baru kemarin dibuatkan akun. Mereka masih kesulitan untuk membuka di HP. browser seperti itu. Oke, itu aja Bu. Iya, dan Oke, saya sendiri belum bisa membantu. Iya, Oke, nanti kita dialog ada Bapak Ibu, solusi. Bu Siti Oke. Maimunah. Jadi yang pertama saya sarankan yang dilakukan siswa dulu setelah ada akunnya, download dulu aplikasinya di apa namanya, di Play Store Bapak Ibu. Harus menggunakan supaya lebih mudah menggunakan handphone Bu, supaya lebih mudah. Kalau menggunakan nanti laptop juga agak-agak lama Bapak Ibu. Jadi saya menyarankan untuk Bapak Ibu semuanya siswanya menggunakan handphone Bu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau itu nanti sudah selesai, nanti tinggal login dan apa namanya, tinggal mengakses tugasnya. Itu besok materinya Bu. Intinya dulu yang Oh, pertama akun geng. siswa, yang kedua adalah install dulu di aplikasinya di Play Store di Di Microsoft. Play Microsoft Store. Team nama aplikasinya. Iya benar. Geng. Nanti besok juga saya titip juga beberapa video menggunakan bagaimana cara menggunakan handphone, bagaimana cara menggunakan laptop. Karena di pengalaman di beberapa daerah bahkan di tempat saya juga rata-rata semua menggunakan handphone. Dan kalau menggunakan handphone itu hasilnya biasa lebih bagus Bu. Karena anak biasa apalagi kalau Lebih bagus ya, Pak. pakai apa namanya? Pakai headset itu lebih jernih suaranya dan itu lebih mudah terdeteksi karena jujur aplikasi ini kan juga namanya mesin Bapak Ibu. Mungkin hanya ada suara-suara yang masuk itu semua dianggap suatu kesalahan. Jadi kalau anak-anak biasa pakai headset di tempat yang aman di dalam kamarnya atau di mana itu lebih mudah sih dideteksi dan hasilnya juga bagus. Besok kita akan praktek Bu. Yang penting siapkan dulu akunnya. Kalau sudah ada akunnya aman. Makasih Bapak. Oke, Maaf. sama-sama Bu. Nah, apa-apa. Ada lagi Bapak Ibu? Disampaikan Bapak Ibu. Tapi saya meyakini bahwa di sini ada semua akunnya ya. Jadi kalau yang tidak punya akun agak susah sih Bapak Ibu. Saya bisa ini. Ada lagi Pak Ibu? Ya silakan Pak Inas.
untuk reading progress ini terkait dengan pembacaan Al-Quran itu kalau persentase keakuratannya berapa ya Pak? Dibandingkan dengan membaca bahasa Inggris atau yang lainnya. Oh, ini Pak, saya belum, yang pasti kalau saya semula dari guru-guru, khususnya guru agama yang di tempat saya, apa namanya, pengalaman itu yang pertama, kalau pernah kita praktek juga waktu di sini pelatihan secara offline, kalau seorang guru atau siswa membaca dengan lagu, dengan apa namanya, mungkin pakai lagu-lagu yang bagus itu Bapak Ibu, itu biasanya tidak terdeteksi dengan baik. Tapi kalau hanya membaca, yang penting tajwidnya benar, mengaji apa namanya kalau di tempat saya itu mengaji yang apa namanya? Tartil Iya. itu Pak. Tartil, Itu, tilawah gitu. ya tilawah itu lebih akurat sih. Tapi yang memang saya menyarankan ke teman-teman di sini dulu bahwa jangan karena nanti juga ada dari segi pemeriksaan Pak. Jadi kan ada video. Jadi gambarannya walaupun besok kita bahas tapi enggak apa-apa karena ada yang bertanya. Jadi kita tidak menyerahkan 100% ke reading progress menilai analisisnya, tetapi kita memang guru agama mungkin ada kata yang menurut kita itu sudah benar, tetapi aplikasi reading progress menyatakan itu masih salah, maka kita bisa benarkan. Jadi harus kita dengarkan kembali Bapak Ibu. Memang itu seperti itu Pak Inas. Jadi kalau ditanya berapa persen akuratannya, saya belum literaturnya belum saya dapatkan karena saya juga pernah sering ditanya. Yang pasti bahwa ada beberapa faktor sih Pak dari akuratan itu. Pertama tadi yang saya bilang dari segi kalau ada suara masuk, itu ada bunyi-bunyi yang lain, itu dianggap kita yang bicara. Jadi dianggap masukan. Ada 3 hal nanti Bapak. Nanti kita akan besok lihat. Ada 3 hal di situ yang ada suara masuk atau suara ayam saja masuk di handphone atau yang didengar oleh aplikasi ini, maka itu dianggap suara masukan, ada inputan masuk, itu dianggap salah. Nanti juga akan terdeteksi Pak, akan terdeteksi. Biasanya saya tepuk tangan itu ternyata itu dianggap suatu masukan suara input. Nah jadi nanti pokoknya besok Pak kita lihat hasilnya. Oke. Siap Pak, terima kasih. Oke Pak, nanti diingatkan saja Pak karena besok materinya itu yang kita praktek. Ada lagi Bapak Ibu? Oke. Oke, tidak ada lagi ya. Oke, baik, saya langsung mendemokan saja Bapak Ibu, pelan-pelan saja kita. Saya ingin mendemokan, disiapkan saja apa namanya Bapak Ibu. Saya langsung mendemokan ke sini. Bapak Ibu sudah install Microsoft Teams ya Bapak Ibu ya? Mari kan saya berikan panduannya Bapak Ibu. Jadi tinggal masuk kalau gimana bagusnya. Ini Sudah saya masuk, Pak. oke, saya masuk versi desktop Bapak Ibu. Jadi atau karena saya sih bukan apa namanya. Takutnya kalau ada yang belum, saya langsung saja dari awal saja Bapak Ibu ya. Oke. Jadi Bapak Ibu, yang pertama dilakukan itu adalah, login dulu ke office-nya Bapak Ibu. Ini seperti ini Pak Ibu. Login saja ketikan office.com. Nah, langsung saja ke office saja Bapak Ibu. Seperti ini. Ketikkan saja office, office. Baru enter saja Bapak Ibu. Nanti ambilnya yang ini. Ambilnya paling atasnya Bapak Ibu. Nah, ambilnya yang paling atas. Kalau yang bagi yang baru Bapak Ibu. Oh, nggak kelihatan ya. Sorry Bapak Ibu. Saya stop dulu.
Saya pakai ini saja. Oke, Bapak Ibu. Ini saya ulangi, tadi masuknya ke sini, ke ini Bapak Ibu, ketikkan di browsernya Office, ini OPC, nanti Bapak Ibu ambil yang ini, yang paling atas, Office 365 Login. Nah, setelah itu Bapak Ibu login, nanti disuruh masukkan akunnya Bapak Ibu. Ini ada pilih yang warna biru nih, sign in. Ini Bapak Ibu. Baru masukkan akunnya. Contohnya adalah Bapak Ibu, penggerak. Ini akun saya Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu masukkan saja akunnya di sini. Akun sekolah atau apa di komunitasnya. Kalau yang dari tempat kami itu adalah domainnya. Ini saya bilang kemarin Pak. Domainnya Bapak Ibu, tenannya, domainnya. Kalau yang dari tempat kami itu satu kabupaten, tenannya adalah nenekmalomo.id Bapak Ibu. Oke, setelah itu masukkan sandinya. Oke, nanti Bapak Ibu masuk. Ya. Nanti kalau sudah berhasil masuk seperti ini, nanti Bapak Ibu nanti tinggal di titik 9 ini Bapak Ibu. Ini titik 9. Tinggal pilih, nanti klik ini baru pilih yang Teams Bapak Ibu. Ini Teams. Itu Teams Bapak Ibu. Oke. Nanti akan terbuka. Oke. Tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Nah, kalau sudah seperti ini, nanti pilih yang Teams ini. Akan terbuka Bapak Ibu. Nah, ini. Akan ada tampilan. Kalau pertama sekali belum pernah membuat kelas timnya Bapak Ibu, akan muncul tampilan seperti ini. Kalau yang tadi, oke. Tampilan seperti ini Bapak Ibu. Tinggal kita pilih nih. Ini create team Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu dari pilihan ini, Bapak Ibu langsung pilih yang kelas saja Bapak Ibu. Nggak usah pilih yang lain. Karena masing-masing punya perbedaan isi Bapak Ibu. Jadi saya sarankan pilih yang kelas. Nah ini. Kalau ada bertanya Pak Mansur, apakah bisa ini pakai bahasa Indonesia? Nah, kalau mau pakai bahasa Indonesia bisa Bapak Ibu. Jadi ada titik 3 di atas. Apa-apa kita rubah dulu. Nah, ini kita pilih titik 3 di atas Bapak Ibu. Ini baru pilih setting. Nah, ke bawah ini ada ini Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu, ini yang appearance ini. Nanti Bapak, oh sorry. Pakai bahasa general. Oh ini Bapak Ibu. Yang pilih general, nanti di sini ada bahasa Bapak Ibu. Ini language ini. Di sini kan masih pakai bahasa Inggris Bapak Ibu. Maka kita pilih bahasa Indonesia. Indonesia. Di atas Bapak Ibu. Bukan Indonesia tapi bahasa Indonesia. Nah, nanti baru save dan restart. Kita simpan saja dulu Bapak Ibu. Nggak bisa masuk.
Microsoft-nya harus beli Pak ya itu. Halo, suara saya kedengaran ya? Kedengaran Pak, kedengaran. Oh, mohon maaf Bapak Ibu, tadi ada kendala. Saya ulangi Bapak Ibu ya. Saya ulang saja dulu Bapak Ibu, enggak apa-apa. Eh, saya share kembali Bapak Ibu. Oke. Tadi sudah sampai di mana ya yang hilangnya? Di sini sudah lewat Bapak Ibu. Gantian bahasa, Pak. Oh, ganti bahasa ya. Oke Bapak Ibu. Berarti sudah paham gantian bahasa ya. Ini tadi sudah, oh ini masih bahasa ini ya. Oh, tadi itu sana saya langsung ini. Ini pilih general Bapak Ibu, kemudian ini ada bahasa. Ini ada bahasa Bapak Ibu. Kita pilih yang Indonesia. Oke. Oke Bapak Ibu. Ini kita sudah bahasa Bapak Ibu. Ini versi browsernya Bapak Ibu. Oke. Setelah itu Bapak Ibu kita pilih yang ini. Buat tim. Buat tim. Nah, baru Bapak Ibu pilih yang kelas. Ini yang kelas Bapak Ibu. Pilih kelas. Setelah itu Bapak Ibu. Nah, ini gunakan template ini. Nah, disinilah kita berikan nama kelasnya Pak Ibu. Mungkin adalah apa ya? Terserah Pak Ibu. Saya tulis saja Semarak Ramadan 1446 Hijriah. SMP Negeri 2 Pangsit. Contoh Bapak Ibu. Ini nama sekolah saya. Jadi Bapak Ibu mungkin supaya ini terserah Bapak Ibu mau berikan nama apa. Mungkin kegiatan amalia Ramadan dan sebagainya Bapak Ibu. Oke. Setelah itu Bapak Ibu ada namanya, deskripsinya dikosongkan saja, diabaikan, baru buat Bapak Ibu. Ini jangan ditutup Bapak Ibu. Oke, sampai ini ada kata-kata berhasil. Nah, ini. Nah, disinilah kita masukkan nama siswanya Bapak Ibu. Nama siswanya, kalau Bapak Ibu nanti di sesi kedua akan saya mendemokan Bapak Ibu untuk mendapatkan kode. Jadi kalau siswa Bapak Ibu lebih 100 atau berapa saja, lebih banyak Bapak Ibu, cukup 2-3 orang saja kita masukkan Bapak Ibu. Atau mau dilewati juga tidak apa-apa. Jadi contoh saya masukkan satu Bapak Ibu ya. Jadi keunggulannya di sini Bapak Ibu, kita tidak perlu menghafal akun siswa kita, tetapi itu langsung masuk di sini Bapak Ibu. Ada di sini. Warna sama saya Mansur namanya. Saya masukkan ini, guruinovatif.net.
atau langsung lagi yang lain lagi Mansur Trainer. Nah ini Pak Ibu. Setelah ada 2 atau 3 Pak Ibu tinggal tambahkan. Kan repot kita kalau yang menambahkan satu persatu Bapak Ibu. Nah, ini sudah selesai kelasnya Bapak Ibu. Ini sudah selesai kelasnya. Nah, nanti bagaimana mengolah kelasnya nanti di sesi berikutnya lagi Bapak Ibu. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan, silahkan Bapak Ibu. Ada yang sudah praktek? Pakai handphone juga bisa Bapak Ibu. Sudah, Pak. Alhamdulillah. Nanti Bapak Ibu kalau memang masih tertinggal, nanti kita akan pandu lagi di grup Bapak Ibu. Silakan materi kita hari ini disilahkan untuk latihan-latihan. Nanti kalau ada kendala nanti ditanyakan saya di grup atau langsung bertanya ke saya Pak Ibu. Oke. Itu satu, membuat kelas tim Bapak Ibu. Nah, sesi kedua adalah, ada pertanyaan ya? Saya cek dulu. Oke. Kalau ada yang bertanya langsung saja Pak Ibu, kalau ada kendala. Oke. Saya mau langsung ke yang kedua Pak Ibu. Sesi kedua adalah menambahkan siswa. Tadi kan sudah menambahkan siswa 2, tapi yang saya maksud di sini adalah menambahkan siswa itu secara keseluruhan dengan cara memberikan kode Bapak Ibu. Nah, yang pertama kita lakukan, kita masuk di kelas kita Bapak Ibu yang ini. Ini Semarak Ramadan SMP 2 Pansit Bapak Ibu. Di sini ada titik 3 ya. Sini ada titik 3 Bapak Ibu. Ini ada titik 3. Opsi lainnya nanti Bapak Ibu tinggal klik itu, baru pilih yang ini, kelola tim. Kelola tim nanti akan muncul di sini Bapak Ibu. Di menu sini ini ada Bapak Ibu, ini ada anggota dan seterusnya, bahkan di sini banyak. Saya buka dulu ini Bapak Ibu. Ini ada saluran, ada anggota dan seterusnya Bapak Ibu. Kita pilih yang pengaturan Bapak Ibu. Kita pilih yang pengaturan. Pengaturan. Karena kita ingin membuat kode Bapak Ibu, maka Bapak Ibu terus ke bawah, cari fitur sini, kode tim. Kode tim Bapak Ibu, baru di sini ada buat. Langsung saja buat Bapak Ibu. Nah, inilah kodenya Bapak Ibu. Inilah kodenya. Kode inilah yang di-copy atau dibagikan ke siswa kita Bapak Ibu. Inilah yang kita bagikan ke siswa kita. Nah, supaya siswa kita itu bisa bergabung. Jadi saya salin saja Bapak Ibu. Nah, siswa kita itu masukannya di mana? Nah, masukannya di mana Bapak Ibu? Kita pilih ke sini di semua tim nanti Bapak Ibu. Siswa kita itu masukannya di sini Bapak Ibu. Sorry. Ini kelas tim. Nanti di sini ada bergabung atau buat tim Bapak Ibu di sebelah kanan atas ini. Di sini ada bergabung dengan tim. Bergabung dengan tim. Nah, di sini masukkan kodenya Bapak Ibu. Di sini dimasukkan kodenya. Kalau menggunakan handphone ya, saya izin dulu Bapak Ibu. Saya coba dulu, mudah-mudahan bisa connect langsung. Kalau ada pertanyaan, disilahkan Bapak Ibu sambil saya ini. Saya mau, mudah-mudahan bisa connect nanti nih, sorry. Oke. Layar saya sudah kelihatan Bapak Ibu? Layar handphone saya?
Sudah ya? Sudah, Pak. Sudah. Oke, baik Bapak Ibu. Ini saya coba menggunakan handphone Bapak Ibu. Sudah. Saya buka aplikasi timnya. Kemudian ini saya login dulu Bapak Ibu pakai akun yang lain. Tadi ini sudah. Oke Bapak Ibu, ini saya punya ini. Jadi ini Bapak Ibu masuknya di sini, di bawah itu ada Bapak Ibu, ada Teams di bawah. Nanti titik tiganya, ada titik tiga Bapak Ibu. Sorry. Oke. Mohon maaf Bapak Ibu yang masuk mic-nya. Nah ini Bapak Ibu. Yang setelah masuk di kelas timnya Bapak Ibu ada titik tiga di samping nama tim yang ini Bapak Ibu ya. Di atas itu paling atas tim, lurus ke kanan ada titik tiga Bapak Ibu. Di sini ada bergabung dengan kode Bapak Ibu. Ini ada kode. Nah, tadi itu kodenya apa ya? Aduh, saya lupa kodenya tadi. Mohon maaf Bapak Ibu. Saya harus keluar dulu. Atau ada yang catat tadi? Mohon maaf. Saya harus lihat kodenya dulu. Kodenya tadi adalah, sorry. Ini menggunakan handphone Bapak Ibu supaya anak-anak kita itu langsung bergabung dengan menggunakan handphonenya. Pengaturan terus kode tim. Oh ini. Terus KHI. KHI GG5A. KHI GG5A. HI GG5A. Saya kembali Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu. Jadi caranya tadi mungkin Bapak Ibu sudah melihatnya Bapak Ibu ya. Oke. Jadi masuk di kelasnya tadi, kemudian masuk ke akunnya. Di sebelah kanan itu ada titik tiga Bapak Ibu, titik tiga. Kemudian ini ada bergabung di bawah sekali, bergabung dengan tim kode. Baru masukkan kodenya. KHI GG 5A. Baru gabung. Nah, ini sudah langsung bergabung Bapak Ibu. Itu kalau menggunakan handphone. Nah, itu sudah masuk bergabung Bapak Ibu. Nah, oke. Mungkin ada pertanyaan? Ini menambahkan siswa Bapak Ibu. Ini kita sudah masuk demo yang ketiga, yang kedua. Kalau ada yang bertanya, disilahkan. Mungkin ada yang praktek tapi ada kendala. Disilahkan saja Bapak Ibu. Untuk nama kelasnya apakah harus semarak atau boleh sesuai kebutuhan? Sesuai kebutuhan. Sesuai kebutuhan aja Pak. Misal kelas baca Al-Quran, oke. Betul. Jadi sesuai dengan kebutuhan. Tadi saya hanya contoh saja Bapak Ibu. Jadi untuk penamaan kelasnya terserah kita supaya lebih mudah. Tidak ada keseragaman. Ya mungkin terserah seperti ini tadi dia tulis apa ya? Ya
kelas baca Al-Quran 10. Oke, boleh ngaji online kelas 10, terserah Bapak Ibu. Yang penting Bapak Ibu bisa mengenali nama kelasnya. Oke. Itu sampai di ini. Di penambahan apa namanya? Penambahan siswa atau memasukkan nama siswa Bapak Ibu. Ya. Ada pertanyaan enggak? Dari yang raise hand? Ada yang chat roomnya Pak, untuk pembuatan akun siswa harus pakai domain apa? Wah, ini harus di sekolahnya Bu Ibu. Bu ini Maimun. Kemarin kan sudah saya jelaskan bahwa persyaratannya di sini adalah siswa harus memiliki akun. Kalau pakai domain apa terserah, yang pasti di sekolahnya sudah ada akunnya. Dari Ibu ini, Ibu Maimun siapa nih? Ibu ini dari mana Bu? Memang saya sarankan kemarin harus ini, karena agak susah kita mau praktek kalau tidak ada akun siswanya Bapak Ibu. Karena target kami dari Microsoft itu adalah memang adalah kita memanfaatkan bulan puasa ini sebagai anak-anak kita untuk belajar atau mendapatkan pahala, membiasakan diri membaca. Kalau nanti mau surah-surah yang lain itu bisa saja Bapak Ibu. Oke. Ada lagi Bapak Ibu? Dok Sumawe Pak. Oh, baik. Wah, mantap Bos Sumawe. Sumawe itu Aceh itu ada beberapa trainer kami Bapak Ibu. Kalau mau ke Aceh. Oke. Ada lagi Bapak Ibu? Silakan Bapak Ibu. Di sini kita santai saja Bapak Ibu ya. Waktu kita masih banyak. Oke. Nanti kalau ada yang belum punya akun siswa, gimana caranya ya? Agak susah sih Bapak Ibu. Apalagi kalau domainnya, kalau pakai, sebenarnya bisa pakai domain saya, cuma agak susah mengelolanya Bapak Ibu. Agak susah sih kalau mau mengelola itu. Memang lebih bagusnya adalah harus domain sekolah sendiri. Oke, dan lagi Bapak Ibu ya, kita masuk ke sesi selanjutnya, yaitu bagaimana kita membuat kelas tugas reading progress. Oke, saya masuk ke kelasnya kembali Bapak Ibu. Oke. Ini. Jadi di kelas kita Bapak Ibu kita sudah bisa melihat berapa sudah siswa kita yang bergabung Bapak Ibu di sini. Di member, di anggota Bapak Ibu ini. Oh, ini sudah ada 3. Ini ada. Ini ada 1, kemudian Mansur juga Mansur. Ini akun saya Pak Ibu. Cuma ini. Oke Pak Ibu. Kita sudah bisa. Nah baik Bapak Ibu. Bagaimana caranya untuk melihat ini atau membuat reading progress Bapak Ibu di sini. Yang pertama adalah Bapak Ibu itu sudah menyiapkan bacaan-bacaan Al-Qur'annya. Jangan ragu, nanti Bapak Ibu akan saya sudah berikan, nanti akan saya siapkan bacaan-bacaan Al-Qur'an, cuma surah-surah pendek Bapak Ibu. Nanti kalau Bapak Ibu ingin lagi yang lebih bagus, ya boleh langsung membuat sendiri lah Bapak Ibu, atau mendownload sendiri. Nanti saya di mana ya? Saya simpan tadi. Nanti Bapak Ibu bisa download. Saya share saja Bapak Ibu linknya supaya Bapak Ibu dapat langsung melihatnya. Ini Bapak Ibu. Oh, ini saya share saja. Nanti Bapak Ibu bisa langsung download di sini Bapak Ibu. Oke. Nanti dia hasilnya seperti ini Bapak Ibu. Nah, dia isinya nanti ada 30 Bapak Ibu. Ini ada surah-surah pendek Bapak Ibu. Nanti kalau ada kesalahan, mohon maaf karena nanti Bapak Ibu perbaiki, nanti bisa mengambil dari
sumber-sumber yang lebih valid Bapak Ibu. Ini saya sudah coba yang tahun lalu di tempat saya Pak Ibu, di daerah saya itu sudah bagus sih Bapak Ibu. Oke. Kita masuk sini Bapak Ibu. Bagaimana membuatnya? Yang pertama kita masuk di kelas kita Bapak Ibu. Kita masuk di kelas yang kita buat. Contohnya tadi ini kebetulan baru satu kelasnya. Baru Bapak Ibu di sini pilih yang ini. Karena di sini ada 2. Pilih yang tugas. Ini Bapak Ibu. Jangan pilih yang tugas kelas. Tugas itu kalau yang pakai bahasa Inggris assignment Bapak Ibu. Yang ini. Jadi pilih yang tugas saja. Nah, di sini di close saja nih Bapak Ibu. Oke. Baru di sini di bawah ada buat. Nah, dibuat ini bisa langsung ke sini Bapak Ibu. Pilih yang akselerator pembelajaran. Baru pilih yang paling atas, progres baca atau reading progress Bapak Ibu. Jadi pilih yang ini, baru pilih yang ini Bapak Ibu. Progres baca. Oke. Jadi file yang di support itu adalah file Microsoft Word atau ini nih Bapak Ibu. Yang di support itu adalah ini. Microsoft Word atau PDF. Jadi kita sudah siapkan Bapak Ibu. File Word atau PDF. Nah, kalau yang nanti yang guru bahasa Inggris, bahasa Indonesia bisa mencoba bacaan-bacaan lain di sini. Sudah disiapkan bacaannya di sini Pak Ibu. Karena kita sudah mau pilih yang bahasa Arab. Ini Pak Ibu. Pilih yang ini. Ambilnya dari unggah dari perangkat ini Pak Ibu. Jadi kita ambil dari perangkat kita. Oke. Oke Bapak Ibu, ini sudah masuk. Baru pilih surah yang kita mau masukkan. Cukup satu saja Bapak Ibu. Contoh surah Al-Ikhlas. Baru open. Nah ini sudah masuk Bapak Ibu. Sudah masuk. Jadi yang pertama itu kalau Bapak Ibu tidak mau menggunakan file yang dari saya, usahakan itu nomor surahnya itu, nomor ayatnya itu Bapak Ibu dihilangkan. Kenapa? Karena kalau ada 1, 2, 3, dan 4, biasanya itu kalau harus kita baca, kalau kita tidak baca, karena ya apa yang tampil di situ Bapak Ibu harus dibaca semua. Nah, contohnya ini ada bismillahnya harus dibaca, nanti yang lain-lain itu kalau kita mau tambahkan jangan ditambah-tambah lagi Bapak Ibu. Mungkin sadaqallahul azim ya tidak perlu disebutkan itu karena tidak ada di tulisannya Bapak Ibu. Kecuali kalau Bapak Ibu mau itu ya silahkan ditambahkan lagi. Nah, itu satu Bapak Ibu. Ini bacaannya. Kemudian Bapak Ibu, ini yang di sebelah kanan ini apa-apa semuanya, tinggal kita yang ini tingkat bacaannya diabaikan saja, tetap itu Bapak Ibu, genrenya tidak perlu. Nah ini, jumlah percobaan. Maksudnya di sini Bapak Ibu, jumlah percobaan, biasanya itu siswa membaca, setelah dia membaca surahnya ini Bapak Ibu, ada kesalahannya. Dia mau mencoba lagi sebelum dia kirim. Nah, dia mencoba lagi itu masih bisa. Makanya di sini ada Bapak Ibu. Apakah kita mau tak terbatas, artinya anak-anak itu, siswa kita itu, dia mencoba terus sampai dia bagus. Nah, biasanya kalau seperti itu, tidak ada, kalau saya itu biasanya memberikan batasan Bapak Ibu. Contoh saya hanya 3 kali. Jadi dia hanya mencoba sampai 3 kali. Jadi bacaan pertamanya sebelum dia kirim, dia setelah mengaji Bapak Ibu, anak-anak bisa mendengarkan dulu sebelum dia kirim. Apakah sudah bagus bacaan saya atau belum? Kalau merasa belum, dia akan membaca ulang. Dan ada peringatan, Anda masih punya waktu 2 kesempatan. Anda masih punya waktu tinggal 1 kesempatan. Tergantung kita Bapak Ibu. Mau kasih jumlah percobaan anak kita di sini berapa ini? Ada 10, bahkan ada tak terbatas. Oke Bapak Ibu. Yang kedua adalah batas waktu. Kira-kira kalau bacaan surah Al-Ikhlas ini berapa menit Bapak Ibu? Ini ada bacaan di sini. Batas waktunya. Nah, adakah mau ya 5 menit atau 10 menit? Ya, oke Bapak Ibu. Kemudian oke ini Bapak Ibu. Nah, ini yang baru Bapak Ibu. Ada yang baru di sini. Untuk kita untuk mengaji biasanya saya tidak aktifkan ini Bu. Apa ini isinya? Isinya adalah
setelah siswa kita mengaji itu akan muncul soal-soal Bapak Ibu. Tidak seperti kalau bahasa Inggris. Seperti kalau bahasa Inggris itu langsung dibuatkan. Jadi ada bacaan diberikan, kemudian muncul lagi pertanyaan. Nah, kalau kita mau aktifkan ini bisa juga Bapak Ibu. Contohnya apa nama surah ini, kemudian berapa ayat dari surah ini, bisa juga Bapak Ibu. Nanti kalau kita aktifkan dia maksudnya begini Bapak Ibu. Supaya Bapak Ibu bisa kalau ada yang mencoba. Ini. Kalau kita aktifkan ini Bapak Ibu, langsung muncul seperti ini. Buat pertanyaan, ini yang buatkan itu Copilot Bapak Copilot. Ini yang buatkan adalah artificial intelligence. Ini otomatis. Kalau yang ini buat yang sesuai dengan keinginan kita Bapak Ibu. Nah, contoh. Kalau yang ini kita coba dua-dua Bapak Ibu. Kalau ini contohnya, maka dia akan ada berapa banyak pertanyaan. Pokoknya dia 3 Bapak Ibu. Ketiga. Nanti tulis lagi berikutnya Bapak Ibu. Nah, nanti dia artificial intelligence ini yang membuatkan soal Bapak Ibu. Jadi nanti setelah anak-anak kita mengaji itu langsung ada soal yang muncul Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Nah, kalau apa bacaannya ini ya saya tidak tahu ini kalau bagaimana menjawabnya. Bab ini esai Bapak Ibu. Kalau mau tambahkan lagi soal bisa lagi di sini Bapak Ibu dan seterusnya. Oke, jadi ada namanya cek pemahaman siswa. Contohnya surah apakah yang Anda baca tadi dan sebagainya Bapak Ibu. Itu kalau kita mau aktifkan. Oke Bu, saya tidak aktifkan. Ini video Bapak Ibu. Ini harus diaktifkan Bapak Ibu. Kenapa? Karena nanti anak-anak itu diminta untuk menampilkan videonya, rekamannya supaya betul-betul itu nanti kelihatan bahwa dia membaca Bapak Ibu. Jadi cukup tadi itu jumlah percobaan berapa kali, kemudian batas waktunya, kemudian yang lainnya seperti ini saja Bapak Ibu. Oke. Nah ini juga pelatih baca. Nah ini Bapak Ibu. Ini jangan Bapak Ibu tidak aktifkan, harus aktifkan. Kenapa? Karena reading progress itu mendeteksi setelah anak-anak membaca, setelah mengumpulkan tugasnya, ada namanya menu latihannya Bapak Ibu. Artinya reading progress itu mendeteksi bahwa si anak ini disinilah kesalahan bacanya. Maka diberikanlah latihan membaca dari situ. Nah, biasanya ada 5 kata yang harus diucapkan anak-anak. Nanti besok kita praktekkan semua Bapak Ibu. Jadi saya menyarankan Bapak Ibu aktifkan ini. Jadi tadi ini sudah oke. Setelah itu Bapak Ibu di sini ada berikutnya. Di atas, kanan atas berikutnya. Nanti kita sudah masuk ke sini Bapak Ibu. Nah, di sini adalah memberikan judul. Umpamanya bacaan hari pertama Bapak Ibu. Bacalah surah Al-Ikhlas dengan apa ya? Dengan tartil ya. Nanti berikan masukan ke saya Bu. Apa itu yang berarti Bapak Ibu bisa membuat itu dan mohon kamera diaktifkan Bapak Ibu. Nah itu perintahnya. Jadi ini nama tugasnya bacaan hari pertama. Yang ini adalah petunjuknya atau instruksinya Bapak Ibu. Nah terus ke bawah ini tanggal berapa jatuh temponya. Nah ini Bapak Ibu. Umpamanya saya mau suruh anak karena ini hari pertama 1 hari saja. Batas jatuh temponya besok 21 umpamanya. Nah itu Bapak Ibu. Kemudian, nah ada yang menarik di sini Bapak Ibu. Menariknya apa adalah kita bisa menjadwalkan. Umpamanya, oh saya besok ada kegiatan. Tidak sempat lagi membuat tugas hari pertama, hari kedua, dan seterusnya. Dan seterusnya Bapak Ibu. Jadi, oh hari ini saya banyak waktu luang. Maka Bapak Ibu bisa membuat tugas mungkin sampai di hari 10 Bapak Ibu. Dengan catatan Bapak Ibu menjadwalkan. Ini Bapak Ibu, ada jadwalnya. Contoh ini. Ini kita mau jadwalkan Bapak Ibu. Maksudnya dijadwalkan nanti pada saat
waktunya itu akan muncul tugasnya Pak Ibu. Contoh ini, oh saya mau menjadwalkan itu nanti tugas ini akan muncul di hari di tanggal 23 umpamanya, di jam berapa Bapak Ibu. Itu. Jadi kita bisa menjadwalkan. Jadi pas kita kirim nanti tugasnya, di siswa itu belum muncul tugasnya Bapak Ibu. Walaupun kita sudah kirim. Karena kita sudah jadwalkan Bapak Ibu. Itu. Dan seterusnya. Bapak Ibu nanti coba-cobalah di sini. Oke. Kemudian Bapak Ibu, nah ini. Kalau Bapak Ibu punya 3 kelas, Bapak Ibu mau pisah-pisah, tadi ada kelas 10, ada kelas 11, kelas 12. Nanti Bapak Ibu di sini akan muncul nama-nama kelas Bapak Ibu sini. Kebetulan hanya satu kelas yang saya buat di sini Bapak Ibu. Nanti muncul ada beberapa kelas Bapak Ibu. Jadi tidak harus membuat tugas itu per kelas. Nanti akan muncul semua kelas yang Bapak Ibu ajarkan nanti di sini, yang Bapak Ibu buat. Nanti tinggal centang-centang di sini Pak Ibu. Nanti Bapak Ibu centang-centang di sini kelas berapa yang mau diberikan tugas. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi saya memang biasanya menyarankan teman-teman guru itu kalau mengajarnya 5 kelas, maka buatlah kelas tim sebanyak 5. Keuntungannya apa Bapak Ibu? Keuntungannya adalah setelah kita nanti download hasilnya itu tidak bercampur dari 10-1, 10-2, 10-3. Kalau hanya satu kelas untuk satu sekolah, Bapak Ibu, dampaknya adalah setelah kita download hasilnya anak-anak itu, hasilnya siswa kita, dia dalam satu file Bapak Ibu, tergabung. Jadi kita agak sulit lagi memisahkan yang mana kelas 10A, 10-2, dan seterusnya Bapak Ibu. Jadi saya menyarankan Bapak Ibu membuat sebanyak kelas yang Bapak Ibu ampuh nanti. Dan itu bisa digunakan nanti setelah bulan Ramadan Bapak Ibu. Bisa Bapak Ibu gunakan dalam pembelajaran, pemberian tugas-tugas, dan sebagainya. Itu Bapak Ibu. Jadi sini. Jadi nanti kalau banyak kelas nanti kamu muncul sini. Tinggal centang-centang kelas berapa yang kita mau kasih. Nah ini lagi. Semua siswa saat ini. Saya menyarankan Bapak Ibu pilih yang ini. Siswa saat ini dan yang akan datang. Kenapa Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu pilih semua siswa saat ini, kemudian 3 hari berikutnya ada siswa masuk, ada siswa pindahan masuk, maka dia tidak bisa melihat kelasnya Bapak, tidak bisa melihat tugasnya. Karena hanya kita buat itu pada saat ini. Tapi kalau kita pilih yang ini Bapak Ibu, siswa saat ini dan yang akan datang, artinya kalau ada siswa baru yang masuk, itu akan dilihat juga tugasnya Bapak Ibu. Itu ketentuannya Pak Ibu. Dan jangan lupa berikan poin di sini Pak Ibu, 100. Nah, kalau tidak ada poinnya nanti Bapak Ibu akan sulit untuk menilai karena ini yang menentukan Bapak Ibu. Artinya 100 kalau dia benar semua Pak Ibu. Kemudian di sini biasanya saya aktifkan ini Pak Ibu. Ini adalah refleksi. Biasanya muncul pertanyaan bagaimana perasaan Anda tentang tugas ini. Nanti siswa kita akan melihat memberikan tanggapan bagaimana perasaannya, apakah dia pusing atau tidak bahagia dan sebagainya. Nah, itu Bapak Ibu nanti kalau kita mau lihat di tampilan siswa ada di paling bawah sini Bapak Ibu. Ada tampilan siswa sini. Oh, kalau di tampilan siswa dia seperti ini nanti contoh ini Bapak Ibu. Nah, jadi kalau di tampilan siswa dia munculnya begini Bapak Ibu. Bacaan hari pertama, jatuh temponya besok, kemudian bacalah surah Al-Ikhlas dengan tartil, mohon kamera diaktifkan. Poinnya adalah 100 Bapak Ibu. Nah, ini adalah surahnya. Tinggal siswa kita nanti klik. Nanti besok kita praktekkan. Setelah itu Bapak Ibu tadi semuanya sudah lengkap, tinggal ditugaskan. Mau simpan, kalau pokoknya belum selesai, ada pekerjaan kita dulu yang kita mau selesaikan, mendadak atau ada tamu kita Bapak Ibu, simpan dulu sebagai draft karena belum selesai. Bapak Ibu. Tapi kalau sudah semuanya sudah selesai, langsung ditugaskan saja Bapak Ibu. Oke. Ini selesai tugasnya Bapak Ibu. Bacaan hari pertama. Besok kita akan mencoba praktek Bapak Ibu. Ada pertanyaan? Ini sudah ini kita sudah 1 jam Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu. Kalau ada pertanyaan. Saya biasanya kalau seperti ini saya lebih suka diskusi-diskusi Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan. Mungkin ada kesulitan atau saya terlalu cepat atau bagaimana?
Mana Ustaz? Apa Ibu? Silakan kalau ada. Ada lagi ya? Sudah paham semua ya? Mudah-mudahan lah sudah paham semua Pak Ibu. Ini kita ada 29. Waduh. Banyak yang mendaftar ya Pak Ibu ya. Lebih 100. Pendaftar 157. Yang gabung di grup 100. Yang hadir 29. Waduh. Agak susah kalau hanya mengandalkan rekaman agak susah sih Bapak Ibu. Halo Pak Ibu, ada pertanyaan? Atau sudah paham semua ya? Nanti juga akan saya berikan Saya Pak, boleh? Oh langsung Pak, silakan. Pak. Ini Pak, terkait dengan reading progress-nya, apakah dalam satu kali penugasan itu, misalkan satu surah itu harus diselesaikan satu waktu atau boleh dibaca dulu setengahnya, kemudian nanti di 1 jam ke depan baru boleh dilanjutkan. Apakah boleh seperti itu? Harus diselesaikan baru dikirim Pak. Kan nanti dibaca, setelah dia baca, kemudian kalau anak-anak tidak sempat, ya jangan dikirim. Harus dilanjutkan Pak, harus tuntas Pak. Ya, tuntas Pak. Supaya langsung bisa dinilai Pak. Kalau Terima kasih. ya Pak, kalau pengalaman kami Pak, kan di penugasan itu nanti ada ketentuannya bahwa apakah masih bisa mengirim kalau sudah lewat waktu. Biasanya kan anak begini Pak. Jadi guru itu, ini pengalaman Pak, jadi guru itu biasanya setelah salat subuh atau setelah sahur, guru membuka laptopnya, kemudian memberikan tugasan. Nah, nanti biasanya anak-anak itu pagi hari atau dia siang hari atau malam hari itu kan bebas waktunya Pak. Kapanpun dia mau kerjakan. Makanya dia butuh waktu yang mungkin 1 hari atau 2 hari. Terserah nanti Bapak Ibu mau memberikan jatuh temponya itu satu tugas itu berapa hari. Dan anak-anak juga sering kami dapatkan itu kalau umpamanya di hari kelima baru dia dapat tugasnya, dia bisa baca 1 hari itu dia sudah menyelesaikan 1 hari itu dia bisa menyelesaikan 3 surah atau 5 surah membaca. Mungkin dia buka bacaan hari pertama, oh saya belum kumpul ini, dan waktunya masih ada, dia bisa kumpul Pak. Jadi dia baca hari pertama, mungkin setelah itu dia buka lagi, oh hari kedua saya belum juga selesai, buka lagi, dia baca lagi. Itu bisa saja Bapak Ibu, tergantung kita bagaimana memanage waktunya. Kalau mau memberikan kelonggaran kepada siswa kita, ya berikanlah kelonggaran bahwa walaupun sudah lewat waktunya, itu masih bisa dikumpul. Karena memang sifatnya kan ini bukan tugas akademik, tapi memang tugas bagaimana kita mau melatih siswa kita itu membaca Al-Quran di bulan puasa, di bulan Ramadan. Itu Pak. Jadi harus dituntaskan Pak. Oke. Ada lagi Bapak Ibu? Silakan kita komunikasi, karena saya lihat juga di grup agak kurang komunikasi juga, mungkin malu-malu atau bagaimana. Silakan di sini kesempatannya Pak Ibu. Oke. Ada yang sudah download tadi itu surah-surahnya Pak Ibu ya? Kalau ada kesulitan mendownload nanti kami bantu kembali. Ini adalah surah-surah Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau mengambil surah yang lain, ya boleh juga Bapak Ibu. Mungkin itu. Yang kedua, untuk penugasan Bapak Ibu, ini belum selesai kita penugasan. Biasanya kami di tempat kami Pak, saya tidak tahu di daerah lain, siswa itu kan punya buku amalia Ramadan. Kalau pergi tarwi, kalau di sini Pak ya saya sampaikan, kalau pergi tarwi membawa buku mencatat apa judul ceramah Ramadannya, siapa penceramahnya, apa isinya. Biasanya begitu Pak. Itu akan diperiksa oleh guru agama. Nah, di reading progress ini kita bisa membuat seperti itu Pak. Kita bisa membuat seperti itu. Selain tugas mengajar, tapi ini tidak tiap hari. Kalau di tempat kami yang dulu itu
biasanya hanya 1 kali 1 minggu. 1 kali 1 minggu. Setelah itu biasa juga diselingi dengan tadarus online. Tadarus itu dikumpul semua siswa membuat meeting seperti ini Bapak Ibu. Kemudian di hari Jumat, biasanya Jumat pagi itu dikumpul guru agamanya mengundang siswanya meeting seperti ini. Kemudian semua menggunakan handphonenya, kemudian mengaji dipandu oleh guru agamanya. Bisa juga Bapak Ibu, tadarus online. Oke. Baik Bapak Ibu, tugas yang kedua. Tadi kan tugas mengaji ya Bapak Ibu ya. Nah, tugas kedua adalah ini Bapak Ibu. Ini kita pilih tugas lagi Bapak Ibu. Kita pilih tugas lagi, kemudian di sini ada buat. Nah, tapi kita tidak pilih lagi ini Bapak Ibu. Kita tidak pilih lagi nih. Kita pilih yang tugas baru Bapak Ibu. Tugas baru. Jangan pilih yang ini. Karena bukan kita menggunakan reading progress lagi. Tapi penugasan baru. Jadi kalau Bapak Ibu nanti setelah bulan Ramadan menggunakan Teams ini untuk pembelajaran, ya pakai ini Bapak Ibu. Tugas baru. Mungkin ada penugasan-penugasan. Ya, di sini umpamanya tugas adalah ceramah minggu pertama. Minggu pertama, Bapak Ibu. Itu minggu pertama. Nah, di sini adalah Bapak Ibu ini perintahnya. Ya. Simaklah ceramah dengan merangkum 1 nama penceramah, 2 judul ceramah, kemudian adalah rangkuman isi ceramah. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Jadi ada 3 yang harus dikumpul siswa kita. Jadi tanpa menggunakan buku Bapak Ibu, langsung dia bisa menggunakan handphonenya, dia kumpul tugasnya Bapak Ibu. Nama penceramah, judul ceramah, rangkuman isi ceramah. Nah itu Bapak Ibu. Kemudian di mana kita menampilkan ceramahnya Bapak Ibu. Nah di sini ada aplikasi Bapak Ibu. Ini ada aplikasi. Nah, di sini pilihnya YouTube Bapak Ibu. YouTube. Umpamanya kita ada ceramah di YouTube Bapak Ibu. Ini ada YouTube. Nah, di sini kalau pertama sekali ada tambahkan dulu. Nah, ini Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu carilah ceramah di sini judulnya. Atau tautannya Bapak Ibu. Kalau punya tautan ceramah bisa juga cari di sini Bapak Ibu. Umpamanya ceramah pentingnya puasa. Nah, tinggal Bapak Ibu cari ceramah mana yang mau diambil. Nah, ini Bapak Ibu. Mengapa kita berpuasa dan seterusnya Bapak Ibu. Tinggal pilih dari sini. Nah, contoh. Maaf, saya ambil satu saja Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu punya YouTube sendiri atau ceramah-ceramah sendiri, bisa langsung ambil dari sini Bapak Ibu. Langsung ketikkan saja di sini. Nanti akan muncul. Oke. Contoh ini Bapak Ibu. Mengapa kita berpuasa oleh Ustaz Adi Hidayat. Contoh Bapak Ibu. Ini. Simpan. Nah, ini Pak Ibu sudah selesai. Tinggal masukkan sini Pak Ibu. Kapan jatuh temponya, 23. Kemudian mau ke tugas keberapa tadi, ke semua kelas dan sebagainya Pak Ibu ini. Kemudian siswa saat ini dan yang akan datang. Kemudian tambahkan poin 100. Kemudian inaktifkan. Baru tugaskan Pak Ibu. Besok semua kita praktek Bapak Ibu. Baik menggunakan handphone maupun komputer. Ini sudah selesai Bapak Ibu. Ada batas waktunya jatuh temponya 21, ada jatuh tempo 23. Itu bisa ceramah Bapak Ibu. Nah, kalau tampilan di siswanya nanti bagaimana? Nanti besok kita akan lihat. Saya lupa tadi ya. Oke, ini sudah Bapak Ibu. Oke.
Nanti besok kita bahas yang ini. Ini dulu sampai tugas dulu Bapak Ibu. Mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu? Apapun yang bisa kita memberikan tugas ke siswa, silahkan Bapak Ibu. Biasanya kalau ceramah itu di tempat kami pengalaman adalah 1 kali 1 minggu. Jadi kalau selama bulan puasa mungkin 4 tugas ceramah karena tidak membebani siswa kita Bapak Ibu. Kemudian juga ada tadarus online di hari Jumat Bapak Ibu. Kalau tadarus online nanti tinggal diundang saja siswanya Bapak Ibu. Ya, tinggal diundang siswanya masuk di kelasnya seperti ini, kemudian nanti Bapak Ibu tinggal ini Bapak Ibu. Ini ada telepon secara langsung saja di kelasnya. Oke, dia akan muncul atau bagikan link-linknya Bapak Ibu. Seperti itu Bapak Ibu. Ini sudah muncul semua. Bacaan hari pertama ini di tampilan siswa nanti Bapak Ibu. Hari pertama, kemudian ceramah minggu pertama. Besok kita akan praktek bagaimana membuat ini menggunakan handphone dan menggunakan komputer Bapak Ibu. Saya lebih menyarankan besok itu kita prakteknya cara mengerjakan itu menggunakan handphone Bapak Ibu supaya siswa kita itu lebih Bapak Ibu nanti bisa praktek ke siswanya. Oke. Saya kembali ke sini. Ada pertanyaan? Oke. Tidak ada. Silakan Bapak Ibu yang mau raise hand boleh atau mau langsung bertanya juga boleh. Oh ini Pak Asrul Sani. Oh, silakan Pak Asrul. Wah ini keren Pak Asrul ini jagonya nih. Silakan Pak Asrul. Ya, Assalamualaikum Pak Mansur. Waalaikumsalam Pak. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah Pak Mansur. Ya, Alhamdulillah. mohon maaf Pak Mansur karena saya tadi memang agak terlambat masuk ya, dan karena memang saya mengikuti dengan tidak khusyuk ini karena memang ada beberapa pekerjaan lain yang harus diselesaikan. Mohon maaf Pak Mansur untuk karena memang kami kebetulan memang sudah ya sudah sejak 3 atau 2 tahun yang lalu ya sudah memakai ini, dan 1 tahun setengah terakhir ini kami memang sudah kembali tidak menggunakan, begitu ceritanya. Nah ini mungkin apakah ada update hal baru? Kalau cuman tugas yang seperti biasa itu kan kami sudah pernah. Apakah ada hal yang baru, update baru berkaitan dengan mungkin pemanfaatan AI ya, yang dulu kelihatannya sudah pernah dilatihkan kepada beberapa guru bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Apakah itu juga bisa diterapkan untuk mengaji ini begitu? Mungkin ada update terbaru begitu Pak Mansur? Mohon maaf kalau ini ulang karena tadi saya tidak mengikuti secara penuh, mohon maaf. Ya, terima kasih Pak Mansur. Oke, sama-sama Pak Asrul. Untuk update-nya palingan di EE-nya itu Pak. Tapi kalau untuk mengaji online-nya memang sini Pak. Kalau mengaji online-nya itu memang sih tidak ada yang baru sih Pak. Masih sama dengan yang lalu, cuma yang update terbarunya tadi ada bisa memberikan pertanyaan setelah, walaupun ini dari tahun lalu belum muncul Pak itu. Bisa memberikan pertanyaan setelah mengaji, ada pemahaman anak-anak menjawab soal-soal. Tapi kalau yang lainnya sama sih Pak, yang lalu tidak ada update yang terbarunya. Karena saya cek kemarin. Oke, terima kasih. Oke Pak. Saya cek kemarin di analisisnya juga sama. Oh ya, berarti memang kelemahan yang mungkin makhorijul hurufnya itu memang belum terselesaikan ya Pak. Artinya memang. Iya Pak. Iya, memang untuk penilaian analisisnya itu memang belum mengena ya. Jadi kita masih di pemenuhan tugas secara keistiqomahan anak-anak untuk mengaji itu saja ya. Iya Pak. Tapi di analisisnya itu kan sudah kalau menurut testimoni dari teman-teman yang pernah lakukan itu sudah bagus sih, cuma memang perlu kita juga mengevaluasi dan mendengarkan kembali bacaan dari anak kita, karena ini kan yang menilai dalam mesin. Ada beberapa faktor yang bisa membuat dia kesalahan. Tapi kalau kita yang mendengarkan langsung,
Jadi umpamanya nanti besok setelah kita praktek ada analisisnya dapatnya 50 umpamanya Bapak Ibu. Dapatnya 50. Tapi setelah kita putar kembali itu dan menilai dari bacaan siswanya, ternyata banyak hal yang menurut kita itu benar, itu kita bisa benarkan. Sehingga dari nilai 50 tadi bisa menjadi 70, bisa menjadi 80. Karena tidak serta-merta menerima analisis dari situ, karena yang menilai adalah mesin. Jadi kita difungsikan juga kita sebagai guru agama sih, Pak. Seperti itu. Iya, terima kasih Pak Mansur. Mungkin selain ngaji ini memang karena ngaji kami 2 tahun yang lalu memang kesulitannya mengecek kemampuan anak satu persatu begitu, karena memang analisisnya tidak pas ya kalau yang di progress reading progress ini. Jadi memang mungkin untuk keteladanan kerutinan anak-anak aja membaca. Mungkin apakah mungkin besok juga kita bisa diajari untuk anak-anak misalnya kita kasih teks yang dengan AI atau sumber-sumber materi-materi agama seperti tadi yang sudah di-share Pak Mansur untuk YouTube itu, mungkin bisa disimpelkan dengan materi bacaan yang dimana anak-anak nanti diminta untuk menjawab pertanyaan setelah bacaan itu mungkin ya Pak Mansur ya, bisa diajarkan juga. Ya. Bisa Pak, nanti diingatkan saja besok. Cuma karena memang kita ini adalah fokusnya untuk mengaji online-nya. Tidak apa-apa, besok diingatkan saja. Itu bisa Pak, ada bacaan, ada materi, ada bacaan di situ. Nanti anak-anak bisa langsung menjawabnya Pak. Jadi bisa Pak bacaan-bacaan. Jadi tadi saya sudah coba juga sebenarnya itu kalau dia di sini. Saya cek dulu Pak. Mumpung diingat karena juga masih ada waktu Bapak Ibu. Di sini reading progress. Sini Pak, buat bagian bacaan di sini. Ada yang ini yang baru Pak. Kalau yang lalu kan ini hanya 2. Ini sama yang ini. Nah, sekarang sudah ada untuk EE-nya ini baru Pak. Ini ada baru. Jadi kita bisa buat dari sini Pak. Untuk bacaan. Umpamanya dia topiknya tentang apa. Cuma di sini memang kita mau tentang olahraga atau alam Bapak Ibu. Dia usia berapa? Usia kalau SMP mungkin 14. Ya. Jumlah kata jumlah kata agama gitu ya. Ya, jumlah katanya ini yang paling kecil paling pendek Pak, 100 sampai 200 kata. Nah, ini Pak Ibu. Kita bisa milih bahasa di sini Pak. Mau pakai bahasa Arab juga ada. Arab Aljazair, Arab Saudi dan sebagainya. Macam kita pilih ini. Cuma di sini memang kayak enggak ada tanda-tanda bacanya, saya cek Pak Ibu. Kayak ini kemudian kita buat bacaannya. Kutipan akan terjemahkan tapi mungkin ada perbedaan regional untuk kutipan yang tidak menggunakan bahasa Inggris. Ini Pak Ibu. Ini ada biasanya seperti ini. Kayak itu Pak. Tinggal kita masukkan. Jadi sama dengan tadi. Kalau tadi kan kita upload sendiri Bapak Ibu. Kalau ini bacaannya Bapak Ibu. Apa kita bisa baca kalau anak-anak kita bisa baca atau tidak ini Bapak Ibu. Nah ini Pak Ibu. Itu bisa. Nah itu. Kalau yang seperti disampaikan oleh Pak Asusani tadi, bisa juga kita nanti buat bacaan, bukan lagi reading progress Pak, tapi tugas biasa yang ini. Nanti kita lampirkan mungkin ada bacaan-bacaan yang harus dijawab oleh siswa kita Pak Ibu. Bisa dibaca dulu. Nanti besok saya mencoba Pak, karena saya belum persiapkan bacaan-bacaannya. Nanti bisa kita masukkan itu Pak. Kita bisa langsung Pak Mansur. Iya, siap Pak. Mungkin selain ngaji, memang karena memang menurut kami kurang maksimal ya, tetapi bisa ditambahi oleh teori-teori yang perlu dibaca oleh anak. Misalnya materi Ghorib ada di situ, nanti ada pertanyaannya. Kemudian atau materi-materi akhlak, kemudian ada pertanyaannya yang ya jadi tidak hanya mengaji Al-Quran saja, tetapi mengaji materi-materi ke hasanah-hasanah Islami yang mungkin bisa menunjang anak-anak. Iya. Betul Pak. Terima kasih sekali Pak Mansur. Materi. Kemudian satu lagi maaf Pak Mansur, apakah memang dengan adanya program
dibuatnya program ini, apakah memang akan ada program challenge yang seperti 2 tahun yang lalu? Mungkin dari Microsoft begitu? Betul Pak. Oke Pak, ini saya jawab. Jadi kemarin saya sudah koordinasi dengan tim Edu dan melaporkan ini juga, saya takutnya ditegur lagi. Karena disampaikan ke saya, rencananya Pak Mansur bagaimana ke depan. Saya bilang kalau ini sukses, akan saya buat acara untuk sekolah-sekolah yang aktif menggunakan ini, kita akan gabungkan dalam satu acara nanti. Biasanya kan kalau 2 tahun lalu itu namanya Ramadan Series. Saya laporkan jumlah pendaftar itu 157 kemarin. Tapi yang hadir di hari ini 26. Saya takutnya kalau saya merencanakan itu hanya 2-3 sekolah, itu sih agak tidak terlalu efektif Pak. Tapi nantilah saya melihat dulu ada berapa sekolah yang terlibat yang menggunakan ini. Kalau memungkinkan kita buat Ramadan Series, itu bisa saja Pak. Nanti karena yang lalu kan memang dibuka secara umum Pak. Secara umum sekolah-sekolah yang ingin, ini juga sebenarnya kelanjutannya ingin seperti itu Pak. Tapi mudah-mudahan kalau 26 ini ada juga sekitar 20 sekolah, ya lumayan lah. Kalau hanya tidak sampai 10 sekolah, nanti kita pertimbangkan Pak. Tapi yang pasti saya punya niat ke sana Pak, Ramadan Series-nya. Oke ya, terima kasih Pak Mansur. Semoga jalan lagi. Kalau yang tahun kemarin mah nggak ada ya, tahun kemarin ya? Apanya Pak? Untuk Ramadan Series yang tahun kemarin nggak ada ya? Kita 2 tahun yang lalu ya? Oh nggak ada Pak, 2 tahun lalu. Iya. Semenjak yang ada 2023 kalau nggak salah. Betul Pak, betul. Oke, ya. Ya, terima kasih Pak Mansur. Ya. Sama-sama. Yang lain Bapak Ibu silakan kalau ada yang mau bertanya yang lain. Silakan Bapak Ibu, jika ada pertanyaan dipersilahkan. Jadi saya mencoba karena siapa tahu besok dilupa Bapak Ibu. Saya dulu buat di Kopel dulu, bantu saya buatkan materi tentang pentingnya puasa di bulan Ramadan. Mungkin yang dimaksud nanti Pak Asrul Sanin. Oh. Oke Pak Ibu. Oh maaf, ini ada kesalahan. Bantu saya buatkan materi tentang pentingnya puasa di bulan Ramadan. Nah, ini contoh saja Bapak Ibu ya. Ini saya copy. Oke Bapak Ibu. Ini mungkin yang dimaksud tadi, saya masuk ke reading progress. Saya simpan dulu bacanya Bapak Ibu. Jadi ini nanti bisa dipakai Bapak Ibu setelah setelah bulan puasa Bapak Ibu. Bapak Ibu pakai dalam pembelajaran. Ini bisa Bapak Ibu memberikan penugasan-penugasan kepada siswa kita setelah bulan Ramadan.
bisa Bapak Ibu nanti membuat penugasan-penugasan. Ini saya edit dulu Bapak Ibu. Oke, saya save dulu ini. Saya simpannya di sini Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu. Saya masuk ke sini tadi. Ini dari komputer. Nah ini Bapak Ibu, ini bacaannya. Ini bacaannya Bapak Ibu ada 281 kata. Ini Pak Ibu. Nah, kalau disuruh membaca anak-anak bisa juga Bapak Ibu dia baca, artinya supaya dia pahami Bapak Ibu. Dia baca semuanya ini. Kemudian nanti setelah itu Bapak Ibu ini tanpa batas, kemudian 10 menit juga Bapak Ibu, saya kira 10 menit bisa. Nah, ini diaktifkan Bapak Ibu nih. Ini diaktifkan. Ini diaktifkan yang ini. Nanti di sini buat pertanyaan. Nah, kita taruhlah 5 nomor Bapak Ibu. Nah, ini berikutnya. Nanti dia buatkan sesuai dengan bacaan di sini Pak Ibu. Sesuai bacaan di sini dia buatkan soalnya 10 nomor, 5 nomor, sorry Bapak Ibu. Nah, ini Pak Ibu. Nah, ini. Dia buatkan itu Bapak Ibu, ada esainya dan sebagainya. Ini ada 3 nomor. Nanti Bapak Ibu kalau sudah tinggal berikutnya. Nah, ini kita tinggal kasih tugas. Ya. Tugas pentingnya puasa umpamanya. Nah, bacalah bacaan tersebut lalu jawab pertanyaan. Nah, seperti itu Bapak Bu. Ini sudah masuk puasa, kemudian jatuh temponya tanggal berapa, kemudian siswa saat ini dan sekarang ini ada poinnya 100 Bapak Ibu. Kemudian ini aktifkan, tugaskan. Itu sudah masuk Bapak Ibu. Nah ini. Jadi itu bisa anak-anak. Jadi dia membaca dulu. Setelah dia baca, dia pahami itu. Kemudian ada penugasannya Bapak Ibu. Seperti itu Bapak Ibu. Mumpung Pak Asusani mengingatkan. Saya biasanya kalau lupa Bapak Ibu. Oke. Ada lagi Bapak Ibu? Kalau tidak ada, kita tinggal beberapa menit lagi. Kalau tidak ada, saya tutup Bapak Ibu. Jadi tugas Bapak Ibu hari ini adalah membuat kelas tim. Jadi kelasnya seperti ini Bapak Ibu. Kelasnya seperti ini. Nanti Bapak Ibu kalau ini kan seperti ini kelasnya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu kalau masih kosong boleh kosong Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu screenshot yang ini kelasnya. Nanti Bapak Ibu screenshot ini soalnya kelasnya Bapak Ibu. Nanti di screenshot soal kelasnya ini baru Bapak Ibu nanti kumpulkan. Ada link pengumpulan tugas hari pertama nanti saya berikan Bapak Ibu. Nah ini. Tinggal screenshot yang ini. Kemudian nanti Bapak Ibu screenshot seperti ini Pak Ibu. Boleh seperti ini. Nah seperti ini Pak Ibu. Screenshotnya. Nanti Bapak Ibu kumpulkan tugasnya yang ini. Satu saja tugasnya. Hanya membuat kelas Bapak Ibu. Oke. Ada pertanyaan mungkin Bapak Ibu? Kalau tidak ada saya akhiri pertemuan kita hari ini. Saya tunggu berapa menit. Kita bisa mengaktifkan video kita Bapak Ibu. Saya ingin foto bersama dulu. Supaya ada dokumentasi kita Bapak Ibu hari ini. Oh ini ada Ibu Rohati. Bu Rohati dari mana Bu Rohati? Sri Handayani. Iya. Alfitian School Tangerang. Oh Tangerang. Wah keren. Ibu Sri Handayani dari mana Bu? Pasir, Kalimantan Timur. Kalimantan Timur. Woi Pasir ya. Wah dekat IKN ya. Pak Eki. Oke, Pak, sebelahan Eki. Kabupaten. Pak Eki dari mana Pak Eki? Saya dari Bekasi Pak, Ketua. Bekasi, oh, alhamdulillah.
Ada dari Kalimantan, ada dari Tangerang, Bekasi. Wah, lumayan lah hari ini. Bertambah lagi saudara-saudara saya ini. Kalau saya ke pasar, aman ini pasar ini. Oke, Bapak Ibu. Oke, kita mulai. Saya yang ini aja dulu, Bapak Ibu. Yang mode ini dulu, Bapak Ibu. Oke. Saya matikan dulu. Semua depan kamera Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke. Saya masukkan dulu di Oke. Satu kali lagi kita pindah tempat dulu. Kita pilih tempat duduk dulu Pak Ibu. Ah, keren Bapak Ibu. Oke, yang depan kamera, oke, tinggal tunggu dulu. Ya, oke, 1, 2, semua menghadap ke kamera. 1, 2, 3. Saya simpan dulu. Nanti saya share Bapak Ibu. Boleh yang lain juga share-nya Bapak Ibu. Share ini. Kemana lagi tempatnya, tampilannya. Oke. Sekira dulu Bapak Ibu ya. Cukup Bapak Ibu untuk pertemuan kita hari ini. Satu kali lagi saya share dulu. Baik, Bapak Ibu, terima kasih kebersamaannya hari ini. Semoga kita sehat-sehat. Saya mau tawarkan dulu Bapak Ibu. Kira-kira kalau di jam-jam ini Bapak Ibu masih bisa bergabung atau bagaimana? Atau mau malam? Bisa, Pak. Boleh malam, Bisa Pak. ya? Malam? Siang aja, Iya, Pak. malam, Kalau nggak apa-apa, malam Pak. urusan rumah. Oh, ibu-ibu agak susah kalau malam, Pak. Di rumah Oh, sinyalnya susah. oke, sip. Jadi kita tetap jadwal kita jam 2 di Indonesia Barat ya, Pak ya. Oke, sip. Ini ada Kira ada rekamannya kan, kendala. Pak? Ada, Pak. Nanti saya share, Pak. Oh ya, terima kasih, Pak. Oke. Siap, Pak, siap. Nanti salah saya share rekamannya, Pak. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Salam sehat untuk semuanya. Dan sampai jumpa insya Allah besok di waktu dan tempat yang sama. Linknya juga tetap yang ini Bapak Ibu. Terima kasih. Saya Sama-sama, matikan Bapak. dulu. Matikan rekaman.